Hai guys, balik lagi sama aku Intan Permanasari. Kali ini aku akan menjelaskan tentang analisis web design. Nah, aku akan memperkenalkan apa itu web designer. Web designer atau seorang perancang web adalah profesi yang dijalankan oleh orang-orang yang pekerjaannya membuat desain sebuah website. Desain tersebut nantinya bisa dibuka dan dinikmati oleh khalayak di komputer, PC, ataupun smartphone. Kemudian, peran dan tanggung jawab dari web design, seorang pendesain web design. Yang pertama, merancang layout secara visual dengan menyalurkan ide-ide kreatif dari perancang. Kemudian yang kedua, mengkonversi layout, memberi warna, memilih jenis huruf, menempatkan gambar-gambar, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, memotong desain visual agar tampilan pada website tidak terlalu berat. Selanjutnya, mengatur tata letak setiap elemen. Yang selanjutnya lagi, mempercantik tampilan dan memberi efek tambahan jika diperlukan. Kemudian yang terakhir, membuat rancangan layout sebuah website dalam bentuk wireframe, baik menggunakan touch ataupun sekedar coret-coret di kertas. Kemudian yang selanjutnya ada proses dalam membuat web design. Yang pertama yaitu discovery. Discovery yang memiliki dua step. Yang pertama, riset usaha klien. Pertama, kita harus mencari tahu kira-kira klien kita itu bekerja di bidang apa. Kita harus merisetnya, mencari tahu detail-detail perusahaannya di internet ataupun di media-media lainnya. Nah, yang kedua, kita akan bertemu langsung dengan kliennya untuk membicarakan tentang bagaimana nanti desain yang akan dibuat. Dalam pertemuan dengan klien ada beberapa basic question interviewnya atau pertanyaan dasar yang harus kita tanyakan kepada klien. Pertanyaan yang pertama yaitu apa jenis usaha yang dijalankan perusahaan tersebut. Kita harus tahu secara terperinci apa yang dia jalankan, apa yang perusahaan itu perusahaan itu buat dan lain-lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa target sasaran untuk website yang akan kita buat nanti. Kita harus tahu, kita jika membuat website itu jangan asal membuat dengan tema kartun atau bunga-bunga, tapi kita juga harus tahu sasaran websitenya itu nanti akan dibaca oleh siapa. Kalau semisal sasaran kita untuk orang dewasa tapi kita mendesainnya seperti anak kecil, kan jadinya orang dewasa kayak kurang tertarik. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, informasi apa yang ingin diberikan secara online oleh perusahaan tersebut yang telah menyewa jasa kita. Kemudian yang keempat, apakah Anda memiliki contoh desain yang Anda sukai atau yang tidak Anda sukai. Ini sangat perlu sekali kita tanyakan kepada klien karena kita tidak bisa seenaknya kita untuk mendesainnya. Jadi semisal nanti kliennya ada yang tidak suka atau tidak cocok dengan tema produk yang klien bikin tuh, misalnya nggak suka warna merah. Nah, kita belum bertanya, ternyata saat kita memberikan desainnya warna merah kan nanti jadinya klien kecewa gitu. Kemudian selain kita mendapatkan klien untuk mendesainkan web design, kadang ada juga klien yang meminta kita untuk meredesain website yang udah dimiliki sama
klien tersebut. Nah, kalau berikut ini contoh pertanyaan-pertanyaan dasar untuk kita tanyakan kepada klien yang meminta untuk meredesain websitenya tersebut. Yang pertama, apa yang paling sering dikunjungi dalam website tersebut, di websitenya klien kita yang ini. Kemudian yang kedua, permasalahan apa pada desain sebelumnya. Yang ketiga, apakah ada elemen yang ingin Anda pertahankan di website ini. Jadi sebelum kita akan meredesain, kita juga harus tahu mana bagian-bagian yang akan kita buang dan mana bagian-bagian yang akan kita pertahankan, karena semuanya kembali lagi kepada klien. Semua keinginan dan keinginan klien tuh harus kita penuhi. Kita hanya memberikan contoh-contoh hasil desain kita dan nanti pun akan di-ACC oleh klien. Kemudian yang selanjutnya ada step exploration. Step yang kedua ini kita harus mencari informasi retrieval. Yang kedua kita akan selanjutnya informasi arsitektur, kemudian konteks organization, dan yang terakhir structurization. Dalam step ini bayangkan saja kita ada pada posisi sebagai pengunjung website. Jadi pada saat kita melakukan exploration, kita tuh harus membayangkan kita tuh yang akan membaca website tersebut. Jadi misalnya, website ini bagus ya gitu. Jadi kita harus bisa membuat orang merasa seperti itu. Kemudian yang tahapan yang ketiga dalam mendesain web design yaitu implementation. Dalam implementation ini yang harus kita lakukan adalah layouting, eksperimen warna, eksperimen tipografi, dan yang terakhir converting. Dalam tahapan ini, tahap awal jangan terlalu terpaku pada teknologi layouting seperti HTML, PSD, dan lain-lainnya. Fokus saja pada buku sketsa yang telah kita buat. Kemudian setelah kita membahas tentang proses dalam web design, kita akan membahas tentang 4 prinsip agar sebuah web design terlihat cantik dan menarik. Ada 4 prinsip. Yang pertama, layouting dan composition. Kedua ada coloring, tekstur, dan tipografi. Kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu tentang layout dan composition atau komposisi. Yang pertama ada grid. Grid yaitu susunan kerangka yang dibangun atas garis horizontal dan vertikal. Grid digunakan untuk mengatur tata letak objek. Jadi semisal kita akan menaruh logo di sebelah kanan atau di sebelah kiri, atau kita akan menaruh font di tengah-tengah. Nah, kalau kita menggunakan grid, nanti kita bisa tahu letak di tengah-tengahnya itu di sebelah mana, seperti itu. Kemudian yang kedua ada balance atau keseimbangan. Balance itu digunakan untuk menghindari kesan berat sebelah atau jomplang. Jadi semisal kita akan menaruh 2 paragraf yang berjejeran. Lah, semisal kita mau taruh di tengah-tengah, kita harus memperhatikan balance-nya agar tidak terlihat terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri dalam paragraf tersebut. Yang kemudian ada unity. Unity ada 2, yaitu unity proximity atau kedekatan, dan yang kedua ada unity repetition. Unity ini yaitu
mengatur kedekatan antara objek satu dan objek dua. Jadi saat kita mendesain web design, jarak antara misal gambar satu dan gambar dua ataupun objek lainnya itu tidak seenak-enaknya. Jadi kita harus ada perhitungannya, ditaruh di mana-mananya tuh kita harus tahu. Kemudian ada empasis. Untuk empasis atau penekanan, empasis dalam layouting perlu melakukan penekanan pada beberapa tempat, antara lain placement atau titik awal, kemudian di continuance, isolation, proportion, dan melakukan penekanan pada kontras. Yang selanjutnya empat prinsip yang selanjutnya, yang kedua yaitu coloring atau pewarnaan. Di sini pewarnaan, warna itu memiliki karakteristik yang dibagi menjadi 3, yaitu ada hue, value, dan intensity. Apa itu hue? Hue itu pembagian warna berdasarkan jenis warna, yaitu warna premier, sekunder, dan warna tersier. Kemudian untuk value, yaitu dimensi gelap atau terangnya warna. Kalau untuk intensity yaitu dimensi kejernihan warnanya. Kemudian untuk yang prinsip yang ketiga yaitu tekstur atau corak. Kalau kita dengar kata-kata tekstur, pasti yang di pikiran kalian pasti bisa tekstur itu yang bisa diraba dan bisa dirasakan. Tetapi dalam web design ini, karena kita berhubungan dengan komputer dan intinya dunia digital, jadi tekstur ini bukan berarti yang cuman bisa diraba dan dirasakan, tetapi bisa juga dilihat, semisal tekstur gelombang atau tekstur zigzag ataupun polka dot dan lain-lainnya, itu termasuk ke tekstur. Kemudian yang terakhir ada prinsip yang terakhir yaitu tipografi. Tipografi atau huruf, penulisan huruf, pemilihan huruf. Di sini untuk memilih font di dalam web design, kita diusahakan kita jangan menggunakan font-font yang biasa dipakai seperti Arial, Times New Roman, ataupun komik, series. Itu kan font-font biasa yang kita temukan yang ada di dalam PC kita yang sudah terinstall langsung. Ada baiknya agar kita bisa menarik target sasaran kita bisa menggunakan beberapa font lain yang menarik. Semisal kita menggunakan Richard ataupun font-font lain yang bisa menarik, yang karakteristik dari font tersebut tuh sesuai dengan web desain yang akan kita buat. Semisal kita akan membuat suatu desain web untuk produk makanan agar terlihat enak, kan mungkin dengan misalnya menambahkan font yang bulat-bulat ataupun yang memiliki ketebalan, sehingga bisa langsung mata kita saat melihat website tersebut bisa langsung tertuju ke judulnya, misalnya judul makannya itu apa gitu, jadinya kita mata tuh langsung tertuju ke font tersebut. Contoh font-fontnya semisal kita menggunakan Almost Before, terus kemudian menggunakan Roboto atau apapun itu, pokoknya yang menarik semenarik mungkin.
Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh tren web design yang sering kita lihat di internet saat kita sedang sedang searching di internet. Yang pertama, seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya, di sini ada navigation less navigation stylist. Yang kedua, ada expensive footer. Yang ketiga, ada bare bones minimalis. Seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya ini, model bare bones minimalis ini terlihat sekali sangat simple, sesuai dengan judulnya saja, bare bones minimalis. Hanya terdapat beberapa body tag dan judul, kemudian diberi ada beberapa gambar pun sedikit, dan sangat sekali simple, tapi masih terlihat bagus. Kemudian yang selanjutnya yang ada di sebelah kiri saya ada full screen background. Terlihat sekali di sebelah kiri saya ini, kalian bisa melihat backgroundnya itu langsung bisa menarik menjadi pusat perhatian mata kita saat kita membuka website model screen background ini, full screen background ini. Kita pasti langsung akan tertarik karena gambar backgroundnya, karena ini full screen. Kemudian di bagian atasnya terdapat menu bar dan judulnya yang ditulis dengan font ukuran besar, ini sekitar mungkin 72 pt. Kemudian yang selanjutnya ada flat design di sebelah kiri saya. Untuk model flat design ini hanya terdapat beberapa kotakan-kotakan yang berisikan konten-konten yang tersedia di website ini. Dinamakan flat design karena di desain ini hanya memiliki model kotak-kotak dan judul di dalam kotak tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada namanya video background yang di sebelah kiri saya lagi. Video background ini selain di website, dalam desain website, selain ada komponen-komponen seperti gambar, font, kemudian ilustrasi ataupun gambar GIF, itu juga kita menggunakan video sebagai background websitenya. Kadang-kadang semisal kita lihat gambar biasa yang nggak ada geraknya kan flat banget, jadi mungkin sudah biasa lah ya. Kalau video kan mungkin jadi membuat mata para pencari webnya tuh jadinya langsung tertarik. Wah, ini websitenya keren ya gitu, ada video backgroundnya gitu. Itu juga salah satu trik seorang web designer dalam merancang web desainnya. Kemudian ada Mansory layout yang ada di sebelah kanan. Kemudian ada Parallel yang ada di sebelah kiri saya ini. Mungkin kalau kalian lihat di model Parallel ini terlihat sangat simple, minimalis, tapi elegan. Dan walaupun simple, tetapi ini masih memiliki nilai estetik yang bagus ya, karena antara pemilihan warna dan fontnya itu mungkin yang menjadi daya tarik dari website Parallel ini. Kemudian yang terakhir ada resizing. Resizing seperti yang Anda lihat di sebelah kiri saya. Ini modelnya monokrom, hanya menggunakan warna-warna gelap seperti hitam, putih, mungkin
ditambahkan abu-abu atau warna-warnanya, tapi warna-warna lain tidak terlalu menonjol. Ya, sekian hari ini penjelasan tentang web design. Apabila dari penjelasan saya tadi itu ada yang kurang jelas ataupun perkataan saya kurang baik, mohon dimengerti, dan kalau semisal ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.